Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwan, Pak Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pak Muhtar, alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Iya, baik. Hari ini Pak Irwan akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Muhtar. Jadi Pak Irwan nanti akan bertindak sebagai coach dari Pak Muhtar. Jadi sebelum ini dilaksanakan, saya ingin mendiskusikan dulu dengan Pak Irwan bahwa rubrik penilaian percakapan coaching pada hari ini yaitu terkait dengan alur tirta ya Pak Irwan ya. Ya. Baik itu dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi sampai ke tanggung jawab. Ya. Kemudian selanjutnya nanti apa ini Pak Irwan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Irwan dari kompetensi di coaching tersebut? Ya. Dari kompetensi coaching ini ada 3, yaitu yang pertama adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, Ya. kemudian yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Irwan. Ya, jadi selanjutnya Pak Irwan, kompetensi coaching yang ingin Pak Irwan kembangkan dalam coaching kali ini apa saja Pak Irwan? Ya, jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching ini yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif. Iya, baik. Jadi ada 3 kompetensi coaching Pak Irwan ya yang ingin dikembangkan. Selanjutnya dari ketiga kompetensi coaching tersebut, yang mana nih yang lebih spesifik ingin Pak Irwan kembangkan nanti dalam pelaksanaan coaching tersebut? Ya, jadi dari ketiga kompetensi coaching ini yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Ya, jadi yang ingin Pak Irwan kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Irwan ya. Ya. Ya, selanjutnya Pak Irwan, kira-kira apa saja indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Irwan dapatkan nantinya? Ya, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya kembangkan itu adalah diharapkan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Jadi coaching nanti itu bisa secara terbuka mengemukakan permasalahannya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian juga bisa mengarah ke terciptanya solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching nanti. Oh, baik Pak Irwan, bagus sekali Pak Irwan ya. Baik Pak Irwan, silahkan dilanjutkan proses coachingnya dengan Pak Muhtar. Ya, silakan. Terima kasih. Baik. Selamat pagi Pak Muhtar. Ya, selamat pagi Pak Irwan. Alhamdulillah bisa bertemu ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Muhtar? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana Pak Irwan sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat Pak Muhtar ya. Ya. Baik. Baik. Jadi pada kesempatan ini apa ini yang ingin Pak Muhtar bicarakan dengan saya? Oh ya, sesuai dengan apa yang sebelumnya kemarin saya sampaikan ke Pak Irwan itu lewat WA itu Pak, Ya. bahwa saya ingin lihat curhat atau apa gimana ya, kaitan dengan ada seorang siswa saya itu atas keluhan dari wakasek kesiswaan sudah lama tidak hadir di sekolah. Itu jadi problem saya itu Pak Irwan. Ya. Jadi ada siswa Pak Muhtar yang sudah lama tidak hadir ke sekolah ya. Sebelum lebih jauh kita membicarakan masalah ini, saya ingin tahu apa yang ingin Pak Muhtar dapatkan dari akhir obrolan kita ini. Oh ya, yang ini saya dapatkan dari akhir obrolan ini adalah sebuah solusi bagaimana siswa yang malas itu ya dia bisa hadir untuk mengikuti pelajaran
ya di mana nanti dalam kurikulum sekolah itu kehadiran itu harus 75% baru bisa mengikuti ujian akhir. Nah, itu Pak Irwan, artinya indikatornya itu adalah siswa mengikuti semua mata pelajaran setiap hari. Ya. Oke. Ya, jadi di akhir obrolan ini nanti Pak Muhtar menginginkan bagaimana siswa ini bisa hadir kembali ke sekolah agar memenuhi persentase kehadiran sesuai dengan standar kelulusan yang ditentukan oleh sekolah. Begitu Pak Muhtar ya? Iya, siap. Ya. Ya. Lalu kira-kira terhadap siswa yang malas ini, kira-kira Pak Muhtar tahu sudah pernah mencari tahu kira-kira apa penyebab dari ketidakhadiran siswa ini? Ya, tadi dilaporkan sama wakase kesiswaannya itu, ya langsung saya itu berkoordinasi dengan wali kelas dan beberapa guru mata pelajaran. Itu hanya koordinasi saja, tapi belum ke tindakan tindakan nyata dengan cara menemui siswa yang dimaksud. Ya itu Pak Irwan, baru saya koordinasi saja dengan guru mata pelajaran, kemudian wali kelas dan guru BK-nya. Oh iya. Ya. Jadi Pak Muhtar itu baru sebatas mengkoordinasi dulu dengan wali kelas ya, dengan kemudian dengan guru BPBK-nya. Lalu terkait itu juga kira-kira ada usaha lain enggak yang pernah Pak Muhtar lakukan untuk mencari tahu apa sebabnya siswa ini malas tidak masuk sekolah? Iya, saya bertanya ya, masuk juga di kelas, bertanya langsung ke temannya, Ya. teman sebangku yang biasa teman duduk itu. Kemudian yang kedua juga saya menanyakan mana siswa yang dekat dengan rumah siswa yang dimaksud. Ya. Ya. Nah, itu mungkin kemudian menanyakan ya apa rencana tindak lanjut ya dari wali kelas, guru BPBK itu dan guru bidang studi terhadap persoalan ini. Ini yang salah satu juga yang saya lakukan. Ya. Jadi dari pemaparan Pak Muhtar tadi beberapa hal yang sudah Pak Muhtar lakukan ya. Itu yang pertama tentu saja tadi berkoordinasi dulu, sudah berkoordinasi dengan guru BBK. Kemudian Pak Muhtar juga sudah menanyakan kepada siswa-siswa yang dekat rumahnya dengan siswa tersebut untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya. Lalu menurut Pak Muhtar ini ya, apa kira-kira yang bisa Pak Muhtar lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Oke, baik ya Pak Irwan. Ya dari persoalan ini ya saya ya sudah tercerahkan juga ya ke atas apa yang disampaikan oleh Pak Irwan itu, bahwa ya, di samping koordinasi tadi perlunya saya dan teman-teman semua, karena tanggung jawab kehadiran siswa di sekolah itu bukan hanya tanggung jawab guru 1, 2, 3 orang saja sesuai dengan tupoksinya, misalnya wali kelas, guru mata pelajaran, atau guru BPBK atau wakasek siswaan ya. Tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah ya, dan rencananya kita akan home visit ya, mendatangi ya, orang tuanya. Nah, ini ya sebagai supaya kita tahu identifikasi apa persoalan anak-anak itu di rumah. Mungkin ada hal-hal lain sehingga yang menyebabkan anak itu tidak bisa hadir sekolah ya, mungkin begitu. Dengan cara seperti itu ya kita akan mencarikan sebuah solusi ya, supaya anak itu bisa hadir di sekolah, Pak Irwan. Ya. Jadi saya rasa itu cara yang bagus sekali Pak Muhtar ya. Jadi dengan langsung melakukan home visit ke rumah siswa agar Pak Muhtar bisa secara langsung mengetahui apa alasan daripada ketidakhadiran daripada siswa ini. Lalu untuk langkah selanjutnya, anggaplah nanti Pak Muhtar sudah melakukan home visit ini ya. Kira-kira apa yang dilakukan di rumah siswa bersama dengan orang tuanya? Ya, nanti ya kita akan monitoring ini kegiatan ini ya, bukan saja sampai di rumah saja, kita akan undang orang tuanya untuk datang ke sekolah ya, sekali-sekali ya bisa sebagai tamu lah di sekolah, supaya bahwa tanggung jawab tentang anak ini ya bukan saja tanggung jawab guru di sekolah, tetapi lebih kepada tanggung jawab orang tua, karena sekolah itu tempatnya belajar guru, anak-anak ya atau murid, kemudian tempat belajarnya orang tua.
di samping masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi selain kegiatan home visit tadi, kira-kira menurut Pak Muhtar ada tidak usaha lain yang dilakukan untuk supaya siswa ini bisa kita hadirkan kembali ke sekolah? Nah itu tadi ya, di samping itu ya kita harus memang tetap koordinasi dengan semua elemen ya, terutama itu orang tuanya itu di lingkungan masyarakat, karena itu faktor yang pertama kan di lingkungan keluarganya itu orang tuanya. Kemudian kemungkinan juga ya bisa saja terjadi Pak Irwan, anak-anak itu turun atau keluar dari rumahnya ke sekolah. Ya bisa saja seperti itu ya, tapi tidak sampai di sekolah ya, kan begitu. Ya, artinya memang ya harus ada kerjasama juga dengan aparat desa, Babin Kaptipnas di sekitar sekolah. Nah itu mungkin bisa dilakukan. Ya, jadi bagus sekali itu Pak Muhtar ya. Jadi dengan untuk mengontrol juga, karena tidak bisa menutup kemungkinan juga ada siswa seperti itu. Jadi di rumahnya sudah rapi tapi tidak nyampe ke sekolah. Jadi langkah yang bagus tadi juga yang bagus tadi ya. Jadi koordinasi juga dengan Babin Kaptipnas atau Babinsa untuk ikut memantau siswa ini supaya dia nyampe di sekolah. Baik Pak Muhtar, dari sampai titik sini kira-kira apa yang Pak Muhtar dapatkan dari hasil obrolan kita ini? Ya, saya merasa senang. Tadi merasa tertekan sekali gimana sebuah solusi dapat dimunculkan. Tapi ketika kita itu bincang-bincang nih Pak Irwan, saya merasa terdorong sekali bahwa ada hal-hal yang memang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya, misalnya tadi ya bahwa itu kerjasama dengan aparat desa, Babin Kaptipmas maupun Babinsa itu adalah sangat perlu. Dalam rangka kita itu membantu pihak sekolah atau masyarakat sekitar sekolah atau warga sekolah itu untuk mensukseskan pendidikan itu sendiri. Jadi kira-kira kapan ini rencana ini mau dilaksanakan Pak Muhtar? Oh iya, ini saya sih nggak mau tuntunan ya Pak Iwan. Segera ini setelah ini saya akan eksekusi koordinasi dengan semua teman-temannya. Teman-teman ini Wakasek, wali kelas, kemudian guru bidang studi, dan akan segera melakukan home visit ke rumah siswa. Jadi ini untuk memastikan saja supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar. Ada mungkin pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan supaya komitmen kita untuk mahasiswa ini bisa sukses. Oh iya, itu tadi itu misalnya aparat desa itu kita harus mengundang. Kita sama-sama datangi rumah siswa itu ya untuk bercerita ya, atau setidaknya ya memberikan saran dan seterusnya kepada orang tua, supaya ini adalah bukan saja tanggung jawab sekolah, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, supaya bagaimana keberlanjutan pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab utama kita bersama. Jadi alhamdulillah nih Pak Muhtar ya. Jadi mungkin karena waktunya terbatas ya, mungkin obrolan kita sampai di sini dulu Pak Muhtar ya, karena saya juga masih ada aktivitas lain. Tapi saya doakan semoga rencana yang sudah Pak Muhtar susun tadi bisa berjalan dengan sukses, sehingga kedepannya siswanya bisa aktif kembali seperti biasa. Terima kasih kembali Pak Irwan atas masukan saran luar biasa. Alhamdulillah atas keluangan waktu dan kesempatan. Baik. Terima kasih Pak Muhtar ya. Assalamualaikum. Baik Pak Irwan. Selamat telah melaksanakan coaching dengan Pak Muhtar tadi. Jadi kira-kira Pak Irwan dalam melakukan proses coaching tadi, apa saja yang Pak Irwan telah lakukan kepada Pak Muhtar? Baik. Jadi pada saat proses praktik coaching tadi, saya sudah berusaha untuk menjalankan semua teknik yang ada pada Tirta itu, yaitu menanya tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Baik. Selanjutnya Pak Irwan,
apa saja kira-kira Pak Irwan indikator dari ketercapaian pengembangan yang telah Pak Irwan lakukan tadi? Ya, jadi lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan tadi, alhamdulillah Koci tadi bisa tercerahkan. Jadi dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang yang sedang dialaminya. Baik, ya, baik Pak Irwan. Selanjutnya Pak Irwan, izinkan saya pribadi menyampaikan catatan hasil observasi saya pada kegiatan coaching yang telah Pak Irwan lakukan tadi bersama Pak Muhtar, bahwa Pak Irwan tadi betul sudah melaksanakan percakapan dengan alur tirta, yaitu yang pertama dengan menanyakan tujuan kepada Koci. Kemudian Pak Irwan juga tadi mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Koci tadi mengemukakan sendiri solusi dari permasalahan yang Koci rasakan. Kemudian Pak Irwan juga tadi telah menanyakan juga bagaimana rencana yang akan dilakukan oleh Koci untuk menemukan solusinya, rencana kegiatannya apa saja nanti untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian Pak Irwan juga tadi menanyakan kapan dilakukan, yaitu terkait dengan tanggung jawab pada alur tirta, komitmen dan sebagainya Pak Irwan. Kemudian selanjutnya Pak Irwan, mungkin ini ada satu mungkin merangkum dari hasil percakapan coaching dengan Koci tadi, mungkin lupa sedikit kelupaan, dan selanjutnya kira-kira Pak Irwan setelah mengajukan pertanyaan berbobot tadi, kompetensi tersebut telah dilaksanakan Pak Irwan, kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Pak Irwan kembangkan? Jadi tadi saya sudah mencoba mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ke depan saya ingin menambah lagi kompetensi saya, mungkin nanti bisa mendengarkan dengan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu bisa saja nanti membuat coach itu merasa lebih nyaman, sehingga dia bisa lebih terbuka untuk mengemukakan permasalahannya, sehingga kita juga gampang mengarahkannya. Itu mungkin yang saya kembangkan. Ya, baik Pak Irwan. Jadi setelah tadi kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot telah dilakukan, dengan Pak Irwan tadi juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan Koci, sehingga Koci sendiri pun dapat lega dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya. Dan kemudian ke depan Pak Irwan tadi ingin mengembangkan lagi kompetensi mendengarkan aktif. Ya, jangan lupa nanti di mendengarkan aktif itu ada mendengarkan dengan rasa Pak Irwan, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin di LMS. Baik Pak Irwan, selamat Pak Muhtar terima kasih Pak atas Irwan, kegiatan coaching yang dilakukan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irwan, Pak Haji. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktik coaching, di mana pada kegiatan ini saya sendiri bertindak selaku observer atau pengamat. Jadi Pak Irwan sebagai coach dan Pak Haji Hasanuddin sebagai coachee. Namun sebelum praktik coaching ini kita laksanakan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Irwan selaku coach terkait dengan kompetensinya sebagai coach. Cuma sebelumnya kita
perlu mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaiannya. Jadi artinya kesepakatan kita mengenai rubrik penilaiannya. Jadi adapun rubrik penilaian yang akan saya gunakan pada praktek coaching ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana penerapan alur tifta, Pak Irwan ya. Jadi bagaimana apakah dalam proses coaching nanti nampak tujuannya, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Yang kedua adalah tentu saja terkait dengan kompetensi Pak Irwan sebagai coach. Baik, selanjutnya saya ingin mengetahui apa saja kompetensi coaching yang ingin Pak Irwan kembangkan pada praktik coaching kali ini. Ya, terima kasih. Jadi tentunya ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama presence, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Baik Pak Irwan, dari ketiga kompetensi coaching ini, kira-kira kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Pak Irwan kembangkan? Yang spesifik saya ingin kembangkan yaitu presence, Pak Irwan. Ya, presence ya. Presence. Artinya kehadiran penuh. Iya. Lalu apa yang menjadi indikator ketercapaian daripada presence yang ingin Pak Irwan terapkan ini? Ya, jadi yang ingin saya dapatkan yaitu saya ingin bagaimana saya bisa hadir sepenuh hati dalam melaksanakan coaching nantinya dengan coachee, ya, fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coachee, dan juga tentunya selalu hadir begitu Pak Irwan. Ya, ketika melaksanakan coaching tersebut. Iya. Baik Pak Irwan, Ya. mungkin untuk sementara kita batasi dulu sampai di sini. Ya. Sekarang saya persilakan kepada Pak Irwan sama Pak Diasanudin untuk melakukan praktik coachingnya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Semoga Pak Irwan juga dalam keadaan baik. Amin, amin. Pak Haji, dalam sesi kali ini kita punya sedikit waktu untuk melaksanakan proses coaching. Jadi untuk sesi kali ini kira-kira kedepannya apa Pak Haji yang ingin disampaikan? Begini Pak Irwan, Iya. saya kan dulu mengajar di SMA Negeri 1 Kempo. Ya, Beberapa bulan ini saya sudah dimutasikan di SMK Negeri 1 Donggo. ya. Suatu ketika saya duduk-duduk dengan orang tua siswa, sebagian dari orang tua, ada keluhan bahwa kurang aktifnya siswa-siswa. Jadi saya sebagai guru merasa itu adalah beban, menjadi beban saya. Apakah kurang perhatian sekolah atau bagaimana? Iya, Itu iya. Pak. Oh, berarti Pak Haji ini baru dimutasi ya ke Iya. SMK Negeri 1 Dogo, dan Pak Haji mendengar desas-desus bahwa siswa di sini kurang aktif begitu ya Pak Haji. Menurut orang tua. Itu didengar dari orang tua Sebagian siswa. orang tua siswa. Baik Pak Haji. Jadi ke depan ini apa kira-kira yang ingin Pak Haji capai dari sesi kali ini? Yang saya inginkan sebagai orang tua dan sebagai guru, bagaimana anak-anak itu aktif belajarnya, Iya. sehingga tidak ada lagi pandangan orang tua bahwa kepedulian sekolah itu kurang. Baik, baik, iya. Jadi Pak Haji kedepannya ingin bagaimana agar anak-anak di SMK Negeri 1 Donggo ini aktif ya. Jadi bahwa stigma yang kurang aktif dari orang tua tadi bisa hilang begitu Haji ya. Ya, sehingga kedepannya harapan Haji itu anak-anak di sini aktif dalam kegiatan KBM tentunya Pak Haji ya. Ya baik Haji. Selanjutnya Haji, selama proses pembelajaran atau pengalaman Haji selama ini menjadi seorang guru, kira-kira apa Pak Haji yang biasa Pak Haji lakukan untuk membuat siswa aktif dalam proses belajar di sekolah? Terima kasih Pak. Ya.
karena itu bagian dari tanggung jawab saya dan tanggung jawab sekolah, sehingga pada saat rapat kemarin saya ajukan usul saran di forum bagaimana solusi terhadap permasalahan ini, sehingga disepakati adanya pembagian guru asuh untuk setiap anak, baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dengan adanya guru asuh itu, maka dikhususkan kepada guru yang mengasuh anak yang bermasalah itu bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan itu. Oh ya, jadi guru asuh ini pernah Pak Haji terapkan di sekolah lama, Pak Haji? Tidak, belum. karena melihat situasi di sini, iya. Sehingga jadi Pak Haji mengajukan begitu ya. Kalau dulu pas di SMA lama, apa Pak Haji yang biasa lakukan untuk agar siswa-siswa ini aktif? Kalau dulu pas masih kalau belajar di sana selain pendekatan di sekolah, pendekatan dengan orang tua dan masyarakat juga. Iya. Jadi dulu pada di sekolah lama pendekatan dengan orang tua siswa agar siswa itu mau datang ke sekolah, begitu aja ya. Ya, selain dari yang Pak Haji ajukan tadi ketika rapat dengan Dewan Guru, selanjutnya Haji, apakah ada cara-cara lain yang biasa digunakan untuk membuat anak ini mau datang aktif ke sekolah? Ya, sebagaimana bahwa tugas pendidikan itu ada komponen-komponennya, bukan hanya tugas sekolah, tapi yang paling besar itu adalah tugas orang tua dan juga masyarakat. Sehingga kedepannya yang ingin saya terapkan bagaimana sekolah, guru BP, komponen-komponen sekolah ini melakukan pendekatan dengan orang tua dan masyarakat, sehingga pemahaman orang tua terhadap pendidikan ini ada, jadi tidak menyalahkan sekolah saja. Oh ya, betul Haji. Jadi Haji ini lebih fokus kepada bagaimana pendekatan dengan orang tua, begitu Haji ya. Masyarakat. Dan masyarakat untuk membuat siswa itu mau aktif ke sekolah ya, agar ada tanggung jawab bersama. Iya, betul Haji. Saya sangat sepakat Haji dengan apa yang Pak Haji sampaikan tadi, bahwa betul memang tanpa adanya peran dari orang tua, ini siswa ini juga tidak mungkin akan sesuai dengan harapan, karena di sekolah itu kan hanya beberapa jam ya, kebanyakan di rumah sebagai masyarakat, anggota masyarakat ya. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Haji utarakan tadi. Selanjutnya Pak Haji, apa nih kira-kira rencana Pak Haji ke depan untuk menanggulangi permasalahan yang Pak Haji sampaikan tadi? Yang pertama, kita sepakat dulu dengan Pak Sekolah, guru-guru, BPK untuk mencari solusinya dengan cara memanggil orang tua mungkin di sekolah, kemudian melakukan home visit di rumahnya, sehingga pemahaman orang tua dan masyarakat itu ada tentang pendidikan ini. Iya, baik Haji. Jadi rencana Haji ke depan ini adalah akan mengadakan rapat ya, kalau bisa Mada simpulkan, dengan guru dan BK, terutama untuk memanggil orang tua. Ya, kemudian yang kedua melakukan home visit ya Haji ya, kunjungan kelas. Bagaimana dengan yang tadi Haji sampaikan, guru asuh? Guru asuh itu tetap berjalan. Jadi, kalau ada permasalahan siswa yang dipanggil oleh sekolah itu, yang pertama adalah gurunya. Ada apa dengan anak ini kok malas atau bermasalah? Yang melakukan tindakan selanjutnya gurunya itu. Guru asuh itu ya, berarti itu tetap akan masuk dalam rencana kegiatan. Supaya lebih mudah sekolah itu koordinir. Iya, baik Haji. Ya, selanjutnya Haji, kapan nih kira-kira ini akan dilaksanakan Haji? Karena ini masalah penting, saya kira secepatnya. Insya Allah setelah libur ini kita akan melakukan rencana ini. Baik. Jadi secepatnya ya Haji ya? Iya. Dan ini udah pasti akan komitmen Haji ya untuk dilaksanakan? Iya. Dalam minggu depan ini Haji? Iya, setelah libur. Oh iya, baik Haji. Dari hasil percakapan kita tadi dapat Mada
tarik simpulan bahwa Aji ini mendengarkan bahwa siswa di sini kurang aktif ya karena baru mutasi dari sekolah lama, dan kemudian dari perbincangan kita tadi ada beberapa rencana aksi yang ingin Aji laksanakan, yaitu menerapkan guru asuh, kemudian rapat dengan dewan guru terutama guru BK untuk memanggil orang tua murid ke sekolah, memberi pemahaman dan sebagainya, dan melakukan home visit. Dan ini akan dilaksanakan minggu depan Haji ya. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan Haji sukses kegiatan ini, dan Mada tunggu ke depannya dalam sesi berikutnya bagaimana ini hasilnya, karena Mada sendiri penasaran bagaimana hasilnya ini Haji ke depannya, dan mudah-mudahan sesuai harapan Haji ya. Ya, baik Haji, demikian kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang direncanakan tadi sesuai dengan harapan. Selanjutnya Haji, setelah di coaching ini bagaimana perasaannya Haji? Ya, sebelum di coaching itu seakan-akan permasalahan ini saya terpendam sendiri. Oh iya. Setelah dikeluarkan, diceritakan permasalahan ini dengan Pak Irwan, alhamdulillah saya merasa lega sehingga bisa ada bayangan untuk solusi ke depannya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ke depannya ada perubahan positif. Amin. Ya. Baik Haji, terima kasih. Dan alhamdulillah setelah di coaching sudah agak agak lega ya, alhamdulillah, dan semoga kegiatannya ke depan akan berjalan lancar. Demikian Haji, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Irwan, terima kasih. Jadi saya merasa pelaksanaan coachingnya luar biasa sekali. Jadi setelah melaksanakan proses coaching ini ada beberapa pertanyaan lanjutan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Irwan. Kira-kira jadi setelah melakukan proses coaching tadi, menurut Pak Irwan ya, apa saja sudah dilakukan dalam rangka ketercapaian dari indikator pengembangan yang kita inginkan? Ya, jadi di awal tadi saya sampaikan kepada Pak Irwan bahwa yang ingin saya kembangkan ini adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh, dan itu tadi sudah coba saya laksanakan dengan Aji dalam proses coaching, di mana dalam proses tadi alur tirta sudah saya upayakan untuk dilaksanakan secara menyeluruh dengan menghadirkan kehadiran diri saya penuh terhadap dan fokus terhadap coaching. Ya, dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian mengajukan pertanyaan yang membangun Aji untuk menemukan sendiri apa solusi dari permasalahan yang sedang dialami, kemudian mengajukan pertanyaan tentang apa rencana aksi ke depan, dan menanyakan bagaimana komitmen Aji untuk melaksanakan rencana yang telah direncanakan tadi oleh Coach. Baik. Jadi untuk selanjutnya saya izinkan saya untuk menyampaikan refleksi dari hasil praktik coaching yang telah dilakukan oleh Pak Irwan dengan Pak Adi Hasanuddin. Jadi benar yang dikatakan oleh Pak Irwan. Jadi saya menilai, jadi secara umum saya lihat sudah cukup bagus sekali, sudah luar biasa. Jadi pada proses praktik coaching tadi sudah nampak sekali teknik coaching, teknik tirta yang dikembangkan. Yaitu mulai dari awal tadi bagaimana Pak Irwan menanyakan tujuan daripada pertemuannya, kemudian bagaimana Pak Irwan bisa mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Koci, sampai menuntun Koci untuk menemukan atau mengelola ide-idenya untuk melakukan rencana aksi untuk menemukan masalahnya, sampai pada menanyakan bentuk tanggung jawabnya, komitmennya terhadap penyelesaian permasalahannya. Kemudian terkait dengan kompetensi Pak Irwan sebagai kompetensi coach untuk tadi yang ingin dikembangkan adalah terkait dengan presence, kehadiran penuh. Jadi saya menilainya sudah cukup bagus juga. Ini terlihat dari bagaimana kontak mata antara Pak Irwan dengan Pak Aji selama proses coaching ini berlangsung. Kemudian bagaimana Pak Irwan berusaha mengulangi atau menyimpulkan setiap jawaban yang disampaikan oleh Pak Aji, setiap pertanyaan yang disampaikan itu sudah menunjukkan bagaimana Pak Irwan itu berusaha untuk presence, menghadirkan diri sepenuh hati dalam proses coaching yang berlangsung ini. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir Pak Irwan,
tadi Pak Iwan saya lihat sudah bagus sekali ya mengembangkan kompetensi coachingnya untuk kehadiran penuh atau presence. Lalu kedepannya ya ini untuk proses coaching kedepannya, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Pak Iwan kembangkan? Untuk ke depan saya pribadi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak Irwan Ya, untuk ke depannya. ya. Baik, terima kasih Pak Iwan, Pak Aji atas waktunya. Terima kasih Baik, banyak. demikian praktek dekon yang kita lakukan. Jadi semoga apa-apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat buat Amin, kita ke depannya untuk kita terapkan di lingkungan kerja kita masing-masing. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muhtar. Ya, selamat pagi Pak. Nah, Bagaimana kabarnya ini? alhamdulillah baik. Ya, tetap semangat ya. Insya Allah Pak. Semangat Mana ya. kabar Pak Nah sendiri? Alhamdulillah baik-baik juga ini. Saya dengar Pak Muhtar hari ini mau melaksanakan coaching ya. Iya, betul Pak. Nas. Oh, Ya. bagus juga ini Pak Muhtar. Apa kira-kira persiapan yang dilakukan nih sebelum melaksanakan coaching? Ya, insya Allah sebelumnya ya kita sudah komunikasi juga dengan Iya. Pak Irwan kaitan dengan kegiatan ini coaching. Ya, nanti kita tunggu apa masalahnya dari Pak Irwan. Ya, Oh, iya, iya. baru saya tahu apa ini. Nanti kita sama-sama cari solusinya. Oh, iya Pak Muhtar. Tapi sebelum melaksanakan coaching dengan Pak Irwan, saya pada kesempatan ini ingin jadi observernya. Saya ingin mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang akan dilakukan sebelum persiapan coaching yang dilakukan Pak Muhtar. Oh ya Pak, siap. Adapun rubriknya nanti saya akan melakukan pengamatan terhadap Pak Muhtar berkaitan dengan pelaksanaan alur tirta yang meliputi tujuan, perumusan tujuannya apa dilakukan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya nanti, dan terakhir adalah tanggung jawab, pelaksanaan tanggung jawab. Di samping itu saya juga ingin melihat kompetensi-kompetensi coaching yang dikembangkan oleh Pak Muhtar ketika melaksanakan coaching nanti. Oh, iya. Begitu Pak Muhtar ya. Iya, oke, siap-siap Pak Nas. Baiklah Pak Muhtar, kira-kira pada saat nanti ya, kompetensi coaching apa saja yang nanti akan dikembangkan nih Pak Muhtar? Oh ya, terima kasih Pak Nasrullah. Ya, Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh atau present. ya, Kemudian yang kedua itu adalah ya, mendengarkan aktif. dengan aktif, Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Berarti ada 3 kompetensi. Iya, iya. Lalu dari 3 kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan ini? Oh, nanti ya mendengarkan aktif dulu lah ini Pak Nas. Mendengarkan Ya. aktif, bagus juga itu Pak. Berarti mendengarkan aktif. Lalu apa indikator ketercapaiannya nanti Pak? Oh, indikatornya Iya. ya mungkin saya nanti ya tidak ada asumsi saya. Iya. Ya. Kemudian saya juga tidak melabel. Ya. Kemudian saya tidak bercerita ya tentang pengalaman saya untuk dijadikan sebuah kalau ya Iya. tidak diminta misalnya begitu atau asosiasi itu. Ya, itu Pak Nas. Iya, berarti Pak Muhtar nanti akan menghadirkan rasa Merasa juga ya. dan mengikuti indikator yang ingin disampaikan. Oke. Baiklah Pak Muhtar, disilakan untuk melaksanakan coaching. Saya di sini saja untuk mengawati. Ya, Oke, baik ya. Terima kasih Pak Nas. siap Pak. Mau nambah deh. Oke, baik. Terima kasih ya. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik Pak Irwan. Ya, Iya, Pak. Ya, kemarin ya, kan ada kontak sebelumnya ya. Iya, betul, Ya, betul, Pak. melalui WA itu. Iya, betul, Ya, betul sekali. Pak Irwan, ya, ada sesuatu yang ingin diceritakan ya. Iya. Ya. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah ya saya sudah siap ini Siap. untuk kita mungkin berbagi pengalaman atau apa nanti dalam kegiatan. Iya, terima kasih Pak Muhtar. Ya, bisa
sampaikan nih, Iya. apa kira-kira unek-unek atau masalah? Iya, Ya. terima kasih Pak Muhtar sekali lagi. Jadi betul sekali yang seperti yang saya WA kemarin ke Pak Muhtar bahwa Betul, betul. ada sesuatu yang ingin saya sampaikan yang saya rasa itu sangat mengganjal dalam hati. Begini Pak Muhtar, jadi di dalam kelas setiap saya melaksanakan proses pembelajaran itu siswa di dalam kelas itu kurang fokus Pak Muhtar. Jadi saya itu seakan-akan mengajar seperti berbicara sendiri di dalam kelas itu. Jadi murid-murid saya itu seperti jasadnya di kelas tapi pikirannya kemana-mana di luar kelas begitu. Kadang saya ketika menjelaskan ada yang bengong, sehingga begitulah Pak Muhtar, saya seperti berbicara sendiri di dalam kelas. Oh iya, ya, Begitu, baik, baik, Pak baik, Muhtar. baik. Ya tadi kurang fokus ya? Iya, Ya kurang fokus. betul. Ya kurang fokus seperti apa ini? Bisa dijelaskan lagi gitu? Ya seperti itu tadi Pak Muhtar. Jadi fokus murid ke saya itu seperti berkurang, atau bisa saja saya katakan itu tidak ada sama sekali Pak Muhtar. Karena pikiran mereka itu melayang-layang. Setelah dijelaskan ditanya kembali, tidak ada yang bisa menjawab begitu Pak Muhtar. Oke. Ya dari kesekian ceritanya Pak Irwan itu ya, bahkan siswa itu ditanyakan kembali ya, Iya. tapi tidak ada respon begitu. Iya begitu. Oh iya betul. iya, oke baik. Nah sekarang mungkin Pak Irwan bisa cerita ya, Iya. pengalaman-pengalaman mungkin menghadapi siswa yang lain di kelas yang lain kan begitu. Kalau yang dulu sih saya itu biasanya ini Pak Muhtar, melakukan permainan-permainan. Kalau dulu ini yang waktu saya lakukan dulu Pak Muhtar, menyisipkan ice breaking di dalam Iya, iya. kelas. Begitu kalau dulu. Oke ya. Ice breaking ya. Iya. Jadi apakah ini ice breaking yang cukup bagus juga ini kalau diceritain? Terus bagaimana respon siswanya terhadap kegiatan ice breaking yang dilakukan itu? Kalau yang dulu sih responnya bagus. Mungkin beda zaman mungkin Pak Muhtar ya. Karena sudah beberapa tahun lalu itu saya lakukan. Tapi yang sekarang ini ya karena siswanya begitu, jadi saya juga agak malas begitu Pak Muhtar. Iya, Iya. betul ya. Oke baik. Nah Iya. sekarang ya, kira-kira ya strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi siswa yang kurang fokus tadi ya Pak Irwan? Iya, kalau dulu seperti yang saya sampaikan tadi Pak Muhtar, dengan melaksanakan ice breaking tadi itu sudah biasa dulu saya lakukan. Tapi itu di jam-jam yang normal dulu ya. Tapi kalau yang saat ini Pak Muhtar, jujur saja jam saya ini kan lumayan banyak Pak Muhtar, ada 4 jam karena saya mengajar produktif di SMK. Dan jam tersebut itu diposisikan di akhir pelajaran. Oh iya. Jadi pas siang-siang mungkin siswa itu agak lapar mungkin Pak Muhtar ya. Oh iya. Atau kepanasan atau sudah merasa bosan begitu. Iya. Sehingga fokus murid itu menjadi sedikit berkurang, bahkan hilang ketika mengikuti jam pelajaran terakhir begitu mungkin Pak Muhtar ya. Iya, oke, baik. Ya itu karena memang dari ceritanya Pak Irwan tuh jamnya lumayan banyak ya, gitu Iya, ya. Kemudian betul. rata-rata ya waktu terakhir Iya, penempatannya. di jam terakhir Oke, begitu. Masya Allah. Guru ini jadi Iya. tanggung jawab kita sebagai guru mapel ya, mata pelajaran. Iya, ya. betul. Ya. Kira-kira apa usaha Pak Irwan ya untuk Iya. tanggulangi masalah ini, apalagi jam terakhir ini Pak Iya. Irwan ya? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, apa mungkin saya laksanakan kembali ya Pak Muhtar, ice breaking itu, Iya. menyisipkan ice breaking ke dalam proses pembelajaran. Ya, bisa saja mungkin ya, Iya. mungkin bisa gimana menurut Pak Irwan? Iya, mungkin itu ya, mungkin akan saya coba itu lagi mungkin Pak Muhtar, dan lainnya mungkin bisa nanti
Akan saya cari-cari mungkin di YouTube ya bagaimana mengembalikan fokus murid dalam proses pembelajaran. Oke, Itu oke. mungkin akan sedikit saya lakukan Pak Muhtar. Oke, ya idenya bagus tuh Pak Irwan. Ya kira-kira apa lagi yang mungkin bisa dilakukan untuk mengembalikan fokus murid tadi? Itu saja mungkin Pak Muhtar, ice breaking, dan yang kedua itu dengan mencari referensi mungkin Pak Muhtar di YouTube atau di buku-buku tentang bagaimana mengembalikan fokus murid dari pembelajaran yang jamnya banyak seperti yang saya alami saat ini mungkin Pak Muhtar ya. Oke, iya. Oke, kalau begitu Pak Irwan, kalau saya kasih rentang 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Irwan sudah di mana? Kalau dari sekarang sampai yang tadi ya. Iya. Sekarang Kalau ya. sekarang posisi saya kira-kira masih di 5 Pak Muhtar. Oke, iya. Masih di 5. Oke, baik. Nah, Iya. sekarang Pak Irwan mau sampai kemana nanti dari 5 itu? Ya pastinya mau 10 Pak Oh, Muhtar. mantap. Iya. Oke, baik. Iya, oke. Saya sangat senang ini ngomong sama Pak Irwan ini ya, karena Iya. memang kemauan untuk terus berkembang itu luar biasa. Iya, Nah, betul. sekarang, kapan ini Pak Irwan mau extend ini untuk kegiatan seperti ini nih? Kalau bisa ini mungkin minggu depan Pak Muhtar ya, eksekusi langsung. Oke, dalam boleh. proses pembelajaran. Iya. Ya, saya ingin melihat bagaimana siswa itu mendapatkan perubahan dari yang sebelumnya tidak fokus dan sebagainya menjadi fokus kembali. Mungkin minggu depan akan langsung saya terapkan mungkin Pak Muhtar. Oke. Terima kasih Iya. Pak Irwan. Mungkin ada orang lain yang dimintai dukungan atau apa? Kalau orang Supaya prosesnya lain itu ya? ada Pak Muhtar. Mhm. Jadi di sekolah itu saya punya teman dekat ya. Jadi mungkin nanti saya akan meminta bantuan ke beliau untuk meminta ini sedikit pendapat dari beliau tentang bagaimana mengatasi problem yang saya hadapi. Oke. Dan mungkin saya akan mengajak juga beliau untuk bagaimana beliau mengamati proses pembelajaran yang saya lakukan nanti. Seperti itu Oke, Pak Muhtar. ya, mantap Pak Irwan ya. Iya. Oke, baik. Mungkin itu aja mungkin Pak Irwan ya. Iya, Ini terima saya kasih. nggak sabaran ini mau tunggu hasilnya ini. Iya, terima kasih, Pak Oke, Muhtar. baik. Pertanyaan terakhir nih Pak Irwan. Iya. Kira-kira apa yang Pak Irwan dapatkan dari percakapan ini? Ya, alhamdulillah Pak Muhtar, tadi sebelum saya melakukan sesi ini buntu Pak Muhtar. Sehingga saya berinisiatif untuk menghubungi Bapak kemarin melalui WA itu. Dan alhamdulillah setelah proses coaching ini saya merasa tercerahkan Pak Muhtar. Dan alhamdulillah terima kasih sekali. Ini mungkin akan saya laksanakan ke depannya, dan proses coaching ini memberikan sedikit pencerahan kepada saya tentang bagaimana memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Muhtar. Oke, ya Pak Irwan. Oke. Ini tidak ada lagi pertanyaan ya. Saya hanya mencoret-coret ini dari hasil percakapan kita dari tadi. Iya Pak Muhtar. Untuk solusi dari siswa yang kurang fokus tadi ya. Iya, Pak Yang Muhtar. pertama ya ice breaking ya, Iya, mungkin ice bisa breaking. ya. Iya. Kemudian yang kedua ya dengan berbagi pengalaman dengan guru lain tadi ya. Iya, Oke, iya. Dan mencari sumber dari itu. Kemudian boleh dengan media-media ya, YouTube atau Buku-buku buku-buku lain. referensi yang lain. Iya. Itu Pak Irwan ya. Iya, Oke ya. Pak Muhtar. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan untuk kebaikan untuk Amin. kemaslahatan Semoga. kita. Terima kasih Pak Muhtar Oh, sekali terima lagi kasih atas semua. waktunya sudah memberikan coaching kepada saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ya, oke, itu aja. Makasih ya. Iya, Selamat sama-sama. Pak Irwan. Ah. Ya, oke ya. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, alhamdulillah sudah selesai nih Pak Muhtar. Iya. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching? Ya, saya senang luar biasa ya, karena gimana ya, saya walau gimana pun ya, ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menangani sebuah masalah, apalagi di dunia pendidikan Pak Nasrullah. Oh ya. Lalu tadi kan sudah ya. Apa kira-kira yang sudah dilakukan tadi? Oh Kita ya. melaksanakan coaching. Oh, Saya ingin iya. tahu juga ini. Ya. Oke, baik ya. Ya. Tadi yang saya rasa sih, tapi nanti kritikan sarannya dari Pak Nasrullah itu ya Ya. harus juga disampaikan gitu. Iya. Ya, yang pertama itu dari alur tirtanya Alur itu tirta.
dari identifikasi ya. Iya. Apa tujuannya dulu, kemudian Tujuan. identifikasi, kemudian lagi rencananya, Ya. kemudian tanggung jawab. Iya. Alhamdulillah dari coach yang tadi saya Iya. lakukan. Kemudian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, Ya. ya saya berusaha untuk merasakan ya hadir penuh ya itu dalam kegiatan coaching tadi. Kemudian saya tidak melakukan asumsi atau melabel atau saya Iya. hanya menunggu dari coachingnya tadi. Oh, iya, ya. Pak Anas, ya. Kira-kira begitu Pak Anas. Ya, bagus sekali itu. Sangat bagus Pak Muhtar, luar biasa. Kebetulan juga saya juga punya catatan ini tentang coaching yang dilakukan Pak Muhtar. Iya Pak Anas. Saya sampaikan nih Pak Muhtar. Iya silakan. Yang pertama ini Pak Muhtar sudah melaksananya sesuai dengan alur tirta. Iya. Pak Muhtar sudah menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian Pak Muhtar juga merancang pertanyaan untuk menghadirkan rencana aksi bagi seorang coach, dan terakhir Pak Muhtar juga sudah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengharapkan ada tanggung jawab dari seorang coach. Itu sangat menarik bagi saya. Dan yang lebih bagus lagi itu Pak Muhtar, ketika melaksanakan coaching tadi Pak Muhtar sudah menghadirkan kemitraan. Ada suasana yang akrab, saya lihat itu. Lalu Pak Muhtar juga memperdayakan coach. Ini hebat Pak Muhtar, sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia sampaikan. Oke. Disinilah kita itu perlu memperdayakannya itu. Lalu ada satu lagi Pak Muhtar, proses kreatif. Iya. Bagaimana Pak Muhtar itu memancing coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghadirkan kreativitasnya. Jadi gabungan antara kemitraan, kemudian memperdayakan coach, kemudian proses kreatif itu sudah Pak Muhtar luar biasa lakukan. Kompetensi coaching juga sudah nampak semua saya lihat, mulai dari kehadiran penuh, pendekatan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Hanya saja ini Pak Muhtar, saya kalau tadi fokus pada mendengarkan aktif seperti kompetensi yang dikembangkan Pak Muhtar. Memang Pak Muhtar itu sudah melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Tidak ada, saya lihat itu ada asumsi yang disampaikan oleh Pak Muhtar terhadap coach. Tidak ada pelabelan-pelabelan tertentu. Bahkan tidak muncul asosiasi. Pak Muhtar tidak menceritakan pengalaman pribadi yang dikaitkan dengan pengalaman yang dialami oleh coach. Itu saya sangat salut dengan apa yang sudah dilakukan Pak Muhtar. Nah, setelah apa yang sudah Pak Muhtar lakukan ini, kira-kira ke depannya ini Pak Muhtar, kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan dari kompetensi coaching? Ya. Sebenarnya sih semuanya Pak Nas, Iya. tapi ya spesifik untuk present aja. Iya, Nah, itu present. yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Jadi Pak Muhtar ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh. Iya. Baiklah Pak Muhtar, selamat. Mudah-mudahan kompetensi-kompetensi lain juga akan menjiwai dalam diri kita ya Pak Muhtar, sehingga menjadi seorang coaching yang baik. Amin. Terima Ya. kasih Pak Nas. Terima Luar biasa. kasih. Ini Ya, atas semoga berhasil. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.